ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam Qutbil maqami sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Kasrul Anwar bin Nabi Ismail al-Banjari wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Anang Sya'wani khususan ila ruhi sayyidil imam Yahya bin Syarab An-Nawawi ila sayyidil imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid ila sayyidil imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa sayyidil imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ila sayyidil imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa ila sayyidil imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri ila sayyidil imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ila sayyidil imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazal Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhna wa masyayikh man Allah al-Karim yatabashahum birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatin bil jannah ya'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihi wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa adin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fiqh Fathul Qarib mana semuanya. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamala talaqa wa ghayrahu wa yabtaqiru ila niyati fa inna wa bil kinayati at-talaqa waqa'a wa illa fala. Wal kinayatu dan bermula talak kinayah kullu lafzin yaitu setiap lapas ihtamala yang mengandung
atau boleh jadi at-talaq tolak cerai wa ghairahu dan bukan cerai wa yatakiru dan membutuhkan atau berhajat kinayah itu ilan niyati kepada niat. Fa'inna wabil kinayati at-talaqa jikalau berniat ia dengan kata-kata kinayah itu bercerai waqa'a maka jatuhlah tolaknya. Wa illa jika tidak ada niat bercerai fala maka tidak jatuh perceraiannya atau tidak jatuh tolaknya. Titik. Jaga penjelasannya. Wal kinayatu bermula tolak kinayah. Yang lewat dijelaskan bahwa tolak itu ada dua macam. Pertama tolak sharih. Yang kedua tolak kinayah. Tolak sharih ialah mengucapkan kata-kata tolak, kata-kata cerai dengan perkataan dengan lapas yang jelas. Siapapun paham. Jangankan orang tua, kanak-kanak istri pun paham. Kenapa? Karena jelas. Contohnya kalimat diutarakan itu kalimat cerai, kalimat tolak, kalimat berpisah dan lain-lain. Nah, ini sudah dibahaslah, sudah. Kemudian yang kedua adalah wal kinayatu kinayah. Tolak kinayah. Apa yang dimaksud dengan tolak kinayah? Nah, sekarang kita pahami dulu dari lapasnya. Lapas kinayah itu adalah masdar daripada kalimat kana yakna kinayatan. Secara harfiah atau secara lafziyah kinayah itu maknanya adalah tersembunyi atau tidak jelas. Kinayah itu sendiri maknanya adalah tersembunyi, ada yang diisyarat kepada sesuatu tapi kata jelas. Paham? Kalimat ini, lapas ini mengucapkan sesuatu tapi lapasnya itu kada jelas. Arti kada jelas itu mungkin boleh jadi ini, boleh jadi itu. Paham? Berarti kan kada jelas. Nah, begitulah kinayah. Lalu musannif pengarang kitab Imam Ahmad bin Husain atau yang dikenal dengan Imam Abi Syuja mendefinisikan atau menta'rifkan kinayah itu adalah kullu lafzin, setiap ucapan siapa? Ucapan laki terhadap bini. Setiap ucapan suami kepada istrinya, yang ucapan itu ihtamala boleh jadi, berarti kan jelas kan boleh jadi itu, boleh jadi at-talaqa cerai wa ghairahu dan bukan cerai. Contoh, jadi kamu boleh pergi ke rumah kuitan nikah. Nah, itu kan tadi jelas. Boleh jadi maknanya itu dua, menyuruh pulang ke orang tua dengan jelas jangan pulang datang ke sini lagi, artinya lawan aku kada ada hubungan lagi, pulang aja kamu ke rumah orang tuamu.
Nah ya nang lagu tuh, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ini itu tuh. Yang lain, jenai kamu pulang biar ke rumah ibumu, pulang aja engkau ke rumah bapakmu. Itu kan tadi jelas. Ini pulang apa maksudnya deh? Nah itu kata-kata kinayah. Kenapa? Karena boleh jadi pulang itu kita cerai, boleh jadi tidak. Terus bagaimana untuk menentukannya? Maka menentukannya itu wayab takiru ilan niyati, dan membutuhkan memerlukan kinayah itu kepada niat si suami yang mengucap itu. Nah, ini umpama seorang suami, ini kadang-kadang nih hati-hati nih. Ini hati-hati nih. Ini umpama nih hati-hati lah. Laki-laki nih mau warung. Laki-laki mau warung. Warung apa deh? Warung apa bek? Jablay. Di mana nang banyak warung jablay? Kita tahu. Oh pada tahu ini ketahuan bagi suah sakone. Kamu ya tahu lah di mana warung jablay ini banyak. Mar tahu lah. Imbonya aja nah kadang-kadang imbonya aja tahu lah. Di mana? Di mana? Kadahar orang. Ya sudah dah, warung jablay itu nang banyak arah ka itu nang hulu kali lega kolo. Nah dasar aja kolo tuh kolo sana nah itu banyak warung jablay itu cari ija. Ada nomor 25, ada nomor 30 ujar, ada lalu yang duduk warung jablay larang apa aja. Orang di 2.000 nya lihat 10.000 itu kan asal dikuring itu warung kan ya Pak makan mie ini berapa? Ini berapa? Yang biasa mie 3.000 ya 3.000 coba kamu makan di Jogja paling 50.000 lah mie satu bungkus teh satu bungkus berapa 70.000 aja. Iya Allah mie 50.000 teh 20.000 risiko salah larang ngejar apa akun minum sudah tahu apa ada larang aja. Kenapa larang ngejar? Memang harga kami ngejar di sini gini. Oh jarak kan jadi masalah orang. Jarak kedua kayaknya jadi masalah. Inya lain ya rahmatnya bila jadi gorengnya 50.000 aja. Bila lang model kada Korean nahap pada gorengan dah. Anda mungkin gaji jabayannya kalau mungkin bisa lebih 50.000 mungkin. Lalu kamu tahun nih hari tahun nih. Anak kamu begini lah ya. Aku kan dua bini aja. Hati-hati juga. Mau ke dua bini itu kan nanti bisa. Padahal orangnya begini nih. Lalu pada kamu begini aja. Aku kan dua bini aja. Bahaya kan? Mau ke dua bini itu kan berarti cerai kan? Itu hati-hati tuh. Hati-hati tuh laki-laki berucap jangan lupa pada kedua bini. Mun bini ada di rumah. Itu nampak tuh kinayah itu tuh. Arti kedua bini ini apa maksudnya ini? Jangan-jangan jelas ini. Kada dijar aku ada cara maksudku aku kedua bini di warung sini. Makanya jangan kayak itu berbahaya. Jangan mempermainkan kata-kata yang mengisyaratkan berpisah. Lebih bagus kayak itu aja. Biar begini aja. Ada ya begini tapi nya turis ya.
Mengharapkan turis kita di mana? Bini di rumah ada pedagang di kawin. Lakian menjebleh itu alasan aku jur kada ini ngalih hijir nangaran bini di kawin ini kada tapi diurus bini ay mencari perhatian yo kamu gitu. Makanya bila ucapan nang mengjurus nang urusan cerai urusan apa tuh jangan diucap-ucap. Kada tahu Bang makanya belajar sebelum kawin itu belajar dulu babul munakah itu kalau setiap orang yang mukallaf balik dan berakal sebelum melakukan apapun dia wajib belajar. Seandainya berdagang wajib dulu belajar ilmu dagang dulu, hendak bahuma belajar dulu ilmu bahuma nang kaya apa nang baik nang kaya apa yang benar menurut syariat Islam. Seandainya hendak kawin lu kada asal nang busang pistol aja kai. Bila kawin jujur pistolnya ada hagan menembak kawin leh kada kayak itu. Orang sebelum kawin itu belajar dulu babul munakah, bab pernikahan wa ma yata'allaqu minha dan apa-apa yang terkait dalam pernikahan. Belajar dulu bab pernikahan, nikah itu apa, syarat sah nikah itu apa, rukun nikah itu apa. Lalu setelah nikah jadilah sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami kewajibannya apa? Sebagai seorang istri kewajibannya apa? Kemudian dalam mencari nafkah itu bagaimana? Mendidik istri itu bagaimana? Kemudian kalau nantinya terjadi pertengkaran suami istri itu, maka belajarlah bab perceraian. Ngarannya bab talak, ada talak rij'i, ada talak khulu, ada talak kinayah, ada talak bain dan seterusnya. Belajar dulu. Nah kemudian belajar juga mandi junub belajar. Ini kayak apa? Kayaknya berbahaya. Tapi kayak dikiranya mandi junub ini kayak zakat. Iya, hendak kisahnya mesra kisahnya mesra, hendak mandi sekamar berdua jar, inya di YouTube bagus jar mandi sekamar berdua itu langsung dua lagi bini, kayak Rasulullah lawan Aisyah bujur. Rasulullah tuh saking mesranya lawan Aisyah itu rahmatai mandi junubin berdua, kan pada sorangan mandi berdua. Tapi jangan disamakan lawan zakat kena kayak pangkena dipadahi bini ngaran pian dia bertanggung jawab ini zakat atau pian jenang beniat ujur bini ayuh naki ayuh nawaitu guslal wajib li Utsman wa Fatimah lillahi ta'ala. Saya mandi wajib untuk Utsman dan Fatimah karena Allah Ta'ala. Sudah aja yang membini kada usah berniat kita mak wajib berniat kada sah. Belajar dulu, makanya belajar. Lah, ini naik kamu belajar munakahan nih. Ayo anak kawin. Jujurannya ada, senjatanya bagus saja, apa? Tinggal beri makan aja, Nah, napa kewajiban seorang suami, napa kewajiban seorang istri. Nah, itu belajar. Kada tahu Bang. Kenapa semalam kawin kada belajar kah? Ini kamu. Dah. Jadi fa innawa bil kinayati at-talaq. Fa innawa jikalau berniat ia
bil kinayati dengan kata-kata yang bersayap itu, dengan kata-kata yang tidak jelas itu, boleh jadi talak, boleh jadi tidak. Maka jikalau dia niatkan at-talaka, bercerai, waqa'a, maka jatuhlah talaknya. Ini umpama seorang suami berkata kepada istrinya, bakalahi nang dagalahiakan HP bener ay, kada napa jua rahmatnya HP bener ay, bini ini nangaran begaul bang, hanya kada bagus juga, bini terlalu begaul nih, begaul apa, begaul lawan kekawanan, maka anak rione, anak rione jernih anak rione. Iya, reuni bulan puasa. Karena ada orang reuni bulan puasa. Buka bersama aja merusak puasa. Itu merusak puasa. Reuni sopan jer HP buruk ini jer. Meneriunian ini jer HP-nya bagus maka mau pada ujar nang laki kada kawal lagi menukarakan Samsung nang harap nito. Atau menukarakan apa nang larang itu iPhone ujian lagi aku dah menukarakan iPhone mun Oppo ayo ngomong supan Oppo tu ketinggalan zaman jer supan dulu kalau supan biar jer bini si anu jer HP-nya buruk berjarak gelenggat mana kok udah buruk pada bergelang nyata. Ayo biar kada sopan lah sebagai laki. Ujian yang laki lamun kayak itu kada umpas ada usah umpat reunian bakalahi sekalinya bakalahi lalu nang laki ini sare ujian nang laki jinai ka mulik kode hutan jin. Nah, jinai kamu ke rumah kuitan situ, itu kan boleh jadi cerai, boleh jadi kada. Nah maka diperjelas uinang bini. Ujian nang bini apa nih maksudnya nih? Menyuruh bulik nih apa maksudnya nih? Ampihan kah atau kayak apa deh? Hehe, jangan ketakutan juga. Kada aja menyuruh bulik itu betanang aja dulu aja, kalau betanang ambil kita kalah aja omong kada itu niatnya wa illa kada ada niat cerai pala kada jadi talak. Begitu ditakuni napa maksud jadi nyuruh bulik nih, iya sudah kita ambihan nah prosesnya iya cerai jatuh pak ini nawal kinayata at-talaka jikalau berniat iya dengan ucapan, dengan lapas, dengan kata-kata kinayah sindiran itu ditakuni apa maksudnya ujarnya bercerai waqa'a maka jatuhlah talak jatuh bercerai jadi sore ngarannya rahmatnya itu. Wa iya jika tidak ditakuni apa maksudnya tadi menyuruh pulang ke orang tua nang tadi teh ikam mengiru ucap pulangkan saja aku pada orang tuaku cina bulik ujian nang lagi aja cina bulik pada kuitan aku lapah demengon. Lalu jangan bini apa maksudnya nih menyuruh bulik nih pian apa maksudnya hati pian itu kada nama menyuruh bertenang benar dulu nabati kada jatuh talak wa illa jika tidak pala maka tidak jatuh tolaknya. Contoh di dalam kitab sini tolak kinayah ngarannya wa kinayatu tolaki dan bermula kata
kata-kata kinayah nang kada jelas boleh jadi talak boleh jadi tidak, ka anti bariyatun khaliyatul haqqi, engkau lepas sunyi daripada hakku. Jadinya aku ada bertanggung jawab lagi lawan nikam ya. Ujar yang laki nih, ikam sudah kadada lagi hakku lawan nikam kadada lagi. Apa maksudnya? Ini kinayahnya kinayahnya apa maksudnya kadada hak lagi? Sedangkan orang suami istri itu kan ada ngarannya hakku zauja, hak suami terhadap istri, hak istri di suami itu kan ada. Bila ia berkata aku kadada lagi hakku terhadap dirimu, berarti ambihan kah? Ambihan kah? Ujian ini lalu ditakoni oleh ini. Apa maksudnya nih? Cerainya jatuh. Anti bariyatun khaliyatun, ikam sudah lepas lawan aku. Bariyatun khaliyah, sudah sunyi daripada aliki bi ahlika, datangi keluargamu. Hanya ikam boleh ke rumahnya, boleh ikam ke rumah orang tua lah. Nah itu namanya kinayah. Wa ghairu zalika, dan selain itu mimma huwa fil mutawallati, daripada ucapan-ucapan talak kinayah yang ada di dalam kitab nangganal-ganal. Habis berikutnya Faslun wa nisa'u fihi aytit talaqi darbani. Ini satu pasal perempuan di dalam masalah talak ini darbani, dua bagian. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Bagian pertama, mentalak istri hukumnya sunnah dan bid'ah. Wahuna zawatul haid, dan mereka perempuan-perempuan yang haid. Maksudnya begini. Ini pasal membicarakan perempuan, ini khusus perempuan. Perempuan dalam masalah talak itu dua bagian. Pertama, mentalak perempuan sunnah, nang kedua bid'ah. Lagi, ada yang mentalak perempuan itu hukumnya sunnah, dan ada yang hukumnya bid'ah. Lah, ada yang hukumnya bid'ah. Wa hunna zawatul haidi, adalah wa hunna, dan sedangkan mereka siapa? Mereka istri perempuan ini zawatul haid, orang-orang yang masih haid. Lah, perempuan itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar ini perempuan yang besar, ada yang masih haid, ada yang sudah sinul ya'si, sudah berhenti haid. Lah, nah perempuan yang mereka masih dalam keadaan produktif, bahasa orang lain itu produktif, artinya masih haid, ya belum umur tua. Biasanya sinul ya'si itu PKI perempuan itu biasanya berhenti haid, sampai haid yang disebut dengan sinul ya'si biasanya umur 60 tahun. Tetapi sekarang perempuan itu ada yang umur 50 tahun sudah berhenti haid.
Ada yang 55 tahun sudah berhenti haid, tapi rata-rata perempuan itu apabila sudah berumur 60 tahun itu sudah berhenti haid. Nah, yang dipermasalahkan masalah perceraian ini, perceraian yang perempuan masih produktif, yang masih haid. Nah, perempuan yang masih haid dalam masalah perceraian itu ada dua bagian. Pertama sunnat, yang kedua bid'ah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Wa aradal musannifu bis sunnati, dan menghendaki pengarang kitab Imam Abi Syuja dengan kata-kata sunnah itu at-talaqul jaizu, yaitu talak yang boleh. Wabil bid'ati, yang menghendaki musannif dengan bid'ah at-talaqul haram, yaitu talak yang haram. Bahkan simpel aja, simpel aja. Perempuan dalam masalah perceraian itu ada dua bagian hukum. Yang pertama hukum boleh, yang kedua hukum haram. Nah, bagaimana hukum yang boleh? Pas sunnatu ayyuqi'a az-zawju at-talaqa fi tuhurin ghairi mujami'in fihi. Yang sunnah maksudnya boleh cerai, yaitu ayyuqi'a az-zawju, menjatuhkan seorang suami at-talaqa akan perceraian ituhrin dalam keadaan suci, ghairi mujami'in fihi, yang tidak menjima ia pada sucinya. Itu boleh ya. Nang bini-bini dalam keadaan suci, dan sucinya ini belum kadaratan jima jua, kada setelah jima jua, itu boleh, hukumnya bercerai boleh saja, tidak haram, jatuh dan boleh. Wal bid'atu, yang kedua adalah bid'ah, perceraiannya haram. Walaupun perceraiannya itu atau talaknya itu jatuh. Ayyuki az-zawju, yaitu menjatuhkannya seorang suami at-talaqa akan perceraian fil haidi, di waktu haid. Paham? Ini bini-bini haid lalu ditolak, itu haram. Haram. Perempuan haid ditalak itu haram. Perceraiannya sah, tapi hukumnya haram. Yang haram itu siapa? Ya sih, berdua-dua lah. Yang menjatuhkan talak perempuan di waktu haid itu hukumnya haram. Atau piturin jamaah di waktu suci nang ia menjima akan istrinya pada waktu suci. Nang suci ini bang bimbah menjima deh, talaknya haram. Nah, kenapa mentalak perempuan dalam keadaan haid itu hukumnya haram? Ya karena menyakiti perempuan, memperlambat masa iddahnya. Itu nang hamil kalau inya talaknya rahatan haid, ya belum dihitung lah, karena nang dihitung itu adalah masa suci. Paham? Yang dihitung kan bukan masalah haid, yang dihitung itu adalah masa suci.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Perempuan yang diceraikan suaminya, dia harus beriddah, bertahan diri daripada nikah dengan laki-laki lain selama 3 kali suci. Kalau ditolak waktu dalam keadaan suci, terhitung 1 kali. Maka menunggu suci yang kedua, berikut suci yang ketiga, suci yang keempat silahkan kawin dengan laki-laki lain. Wadarun, kemudian bagian yang kedua, laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Tidak ada hukum dalam mentalak perempuan itu boleh tidak, haram tidak. Nah, ini adalah wahunna arba'us sagirati. Mereka ini adalah istri 4 kecil, wal Aisyati dan Aisyah. Aisyah itu nang sudah manupus berhenti haid. Wahia allati inqata'a haiduha, yaitu perempuan yang sudah berhenti haidnya. Bahasa orang sekarang manopaus. Ayis atau ayis itu orang perempuan yang sudah berhenti haid. Nah, ini mentalak perempuan yang sudah berhenti haid, ya tidak diperbolehkan kada, diharamkan kada, ya terserah. Lah, wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha zawju, ya kan? Dan perempuan yang hamil dan perempuan yang berkhulu yang tidak pernah didukhul dengan dia, ini bagiannya adalah tidak boleh dan juga tidak haram. Artinya maksudnya apa? Ya, tidak boleh juga tidak haram. Maksudnya boleh saja mencerai istrinya yang sedang hamil. Mencerai istri yang sedang hamil haram kada, bid'ah kada. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi mentalak perempuan yang sedang hamil. Kenapa? Karena lidharariha, memudaratkan perempuan. Kalau dalam kitab fikih lain, hamil ini apa nih? Wal hamilu wal mukhtali'atu ala darbun laisa fi talaqihinna sunnatun ada apa tadi? Artinya boleh ya jatuh aja talaknya, cuman kasihan perempuan. Kita lelah, kasihan perempuan karena masa iddahnya terhitung setelah melahirkan. Berikut wayan kasih mutalaqu bi'tibarin akhara ila wajibin. Dan terbagi lagi perceraian itu dengan memandang yang lain. Ada cerai itu hukumnya wajib. Nah, ini kita bahas yang akan datang. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.